Gak ada, orang itu langsung bergeser dari Allah itu gak ada. Dia selalu bergeser dulu dari perkara-perkara Allah. Waktu saya berdoa, saya dapatkan 3 hal yang tidak boleh digeser di alam roh. Baik alam roh kita, tapi biasanya geser dulu di alam roh gereja. Karena kita berdoa kepada Allah untuk orang yang kita tidak kenal. Kita butuh bahasa rahasia sorga itu. Mentalitas kemiskinan itu tidak ada hubungan dengan harta duniawi. Saya melihat orang yang kaya raya mentalitasnya miskin kok. Karena itu kutuk, bukan karena mereka belum berhasil. Orang tidak bisa miskin harta. Tapi kalau dia itu wibawanya itu raja. Kalau dia itu punya prinsip kehidupan itu royalty. Itu bangsawan. Dia sungguh-sungguh bisa dipercaya. Tidak mencuri. Coba lihat ya. Cepat lambat orang itu akan diangkat. Sama Tuhan. Tiga hal yang jangan digeser di alam roh. Nanti saya akan jelaskan berapa ayat kita baca dulu. Apapun pergeseran tadi saya panjang lebar. Saya punya waktu setahun untuk terus mengajarkan ini kepada Anda. So don't worry untuk selesaikan hari ini. Cuman saya beritahu ada 3 hal yang tidak boleh digeser. Tapi sebelumnya kita baca beberapa ayat. Kita baca dulu 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dan 9. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Hatinya Salomo digeser ke Allah lain. Makanya jangan banyak istri. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan. Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. So what kalau Anda melihat Tuhan mata dengan mata, muka dengan muka. 2 kali lagi, bukan cuma sekali. Kalau Anda salah menuntun kehidupan sendiri, hatimu pun akan menyimpang dari Tuhan. Kata menyimpang dari Tuhan, your heart was shifted away from God. Apapun boleh digeser, itu mendatangkan perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Secara ajaib Tuhan memindahkan sesuatu. Kalau kita dulu adalah termasuk golongan yang terdahulu, kita dibuat terkemudian karena keajaiban. Tapi satu hal ini jangan digeser. Kalau hatimu bergeser dari Tuhan, itu pergeseran yang salah. Itu bukan dari Roh Kudus, itu dari roh jahat. Kalimat berikutnya, Amsal 22 ayat 28. Jangan kau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Betul sih. Siapa sih yang mau bergeser hatinya dari Allah? Tapi hati-hati, gak ada orang termasuk Salomo yang begitu rupa, begitu semena-mena, tiba-tiba tidak begitu aja semerta-merta lalu bergeser hatinya. Gak ada. Tidak pernah hati kita itu bergeser dari Allah. Selalu bergeser dulu dari the things of God before your heart is shifted away from God. Gak ada, orang itu langsung bergeser dari Allah itu gak ada. Dia selalu bergeser dulu dari perkara-perkara Allah. Lalu apa perkara-perkara Allah yang jangan digeser dalam gereja dan akhirnya dalam kehidupan umat Allah? Kita lihat Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Oke, itu adalah aktivitasnya. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari bukan Injil. Kalau Injil kita semua percaya, pengharapan Injil. Hati-hati ya, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus itu bodyguard pengharapan Injil. Dia pemberita Injil, lalu kemudian setelah dia beritakan dan Injil diterima, dia bodyguardnya. Memastikan pengharapan itu tidak tercuri. Waktu saya berdoa, saya dapatkan 3 hal yang tidak boleh digeser di alam roh. Baik alam roh kita, tapi biasanya geser dulu di alam roh gereja. Makanya kalau gereja itu bergeser alam rohnya, jemaatnya juga akan kering rohani lama-lama mati. Doakan gerejamu, bukan hanya kritik, kasih masukan boleh. Tapi doakan sebanyak koreksi yang diberikan. Because your church will determine your spiritual climate. Gerejamu akan menentukan iklim rohanimu. Pahami ini. Karena itu, ini semuanya menjadi satu. 2 sisi koin yang sama. Saya tidak bedakan gereja dan jemaatnya. Ini dua sisi dari koin yang sama. Karena itu 3 hal ini tidak boleh digeser dari hidupmu. Di alam rohmu. Dan tidak boleh digeser di alam rohku. Tidak boleh digeser di alam roh gereja. Waktu saya berdoa, saya merasakan ke depan nanti dunia sekuler. Entahlah
dunia sekuler itu nanti apakah ada yang namanya organisasi dunia yang diakui, yang sekuler tentunya, yang nanti juga akan semakin antikristus dan akan menentang gereja-gereja dengan nilai-nilai ini. 1, 2, 3. Anda tanamkan, camkan, beritahu sama anak cucumu. 3 hal ini tidak boleh digeserkan. Yang pertama tidak boleh digeser adalah bahasa roh. Jangan digeser. Anda akan mulai melihat di zaman apostasi dan kemurtatan, nggak ada orang langsung meninggalkan Tuhan, itu nggak ada. Gereja di Eropa yang sekarang menjadi nightclub, tapi sekarang gereja kita di Belanda, pakai tempat itu kita redeem, kita tebus tempat-tempat demikian. Semua kita akan berkembang di negara barat, dan tempat-tempat yang sekarang menjadi clubbing, kita jadikan kembali gereja, oke? Makanya itu setiap kali kalau kita memberikan persembahan, kita utus misionaris gereja-gereja lokal. Kadang-kadang tempat-tempat yang kita akan targetkan, terutama di negara-negara barat adalah tempat-tempat yang dulunya gereja. Kita doakan itu. Semua gereja-gereja ini dulu, once upon a time, dia menggeser Roh Kudus dulu. Dia nggak langsung menggeser Kristus, nggak berani dia. Dia menggeser Roh Kudus dulu. Dan paling gampang yang digeser, yang bisa menyenangkan kalayak ramai dan semua orang, adalah bahasa lidah yang kontroversial. Kalau ini digeser, good luck to your anak cucu. Makanya gereja kita ini boleh dikatakan salah satu last frontier atau garis akhir. Seperti garis terakhir seolah-olah, bukan berarti gereja satu-satunya yang mempertahankan hal ini. Saya tahu di dalam gereja kita pun tidak semua orang, belum semua orang bisa berbahasa roh. Nggak masalah, orang bisa bahasa roh tidak tentu orang itu lebih rohani. Tapi ini yang disebut dengan mujizat kerohanian. A spirit-filled church. It's very important, itu statement. Loh, payung besarnya itu nggak boleh berubah, meskipun di bawahnya nanti masih ada orang-orang yang mengalami rintik-rintik kecil. Tidak semuanya mengalami hujan lebat. Tapi payung besarnya jangan diganti. Nanti lama-lama kalau diganti warna bukan roh Allah, lama-lama nanti jadi pelangi. Mengerti ya? Nanti jadi rainbow. Gereja itu tidak pernah langsung digerus, itu tidak pernah. Pertama-tama mereka tidak berani meninggalkan Kristus. Sampai hari ini pun banyak gereja yang begitu pun tidak meninggalkan Kristus. Tapi mereka sudah mengesampingkan Roh Kudus. Mujizat kerohanian, saya sebut ini the miracle of spirituality. This is very important. Karena itu gereja begini, saya kasih matematika. Don't worry ya. Mujizat kerohanian, saya kasih matematika, oke? Oke, mari kita sekarang bedah gereja. Jangan ngomong gereja lain. Nggak usah, kita harus introspeksi sendiri karena kita pun bisa berakhir seperti gereja-gereja Eropa yang mati. Makanya kami membuat keputusan. Doakan, nanti saya juga akan buat suatu tulisan untuk semua pemimpin-pemimpin, kenapa liturgi kita seperti itu. Kenapa kita nyembah, kenapa kita, nanti saya akan buat untuk semua pelayan-pelayan kita. Sampai kita mati pun, gereja ini saya pastikan menggiring terus, spirit filled sampai Tuhan datang. Bahasa roh tidak boleh pergi dari gereja ini. Karena itu mujizat kerohanian. Ketika sebuah gereja itu minus rohnya, kurang rohnya, tapi dia sangat mendalami firman, jadi Farisi. Tapi satu gereja, kalau dia itu kurang rohnya, tapi dia kurang firman, jadi duniawi. Coba lihat ya, kurang roh. Udah gak berbahasa lidah, udah disingkirkan, padahal dulu gak begitu. Loh, lain cerita, bahasa lidah apa perlu Pastor Philip? Kan perlu diterjemahkan. Aduh, dengarkan khotbah saya tentang itu, saya gak usah ulangi lagi, nanti kita gak New Year. Bahasa roh itu gak stand alone, di gereja kita tuh bahasa roh itu ada porsinya, yaitu pada waktu menyembah. Satu titik itu penyembahan itu bukan miliknya gereja, tapi langsung ke sorga, individu lepas individu, meskipun seirama. Itulah waktu open worship in the spirit. Dan itu ditaruh persis sebelum khotbah atau masih ada satu lagu lagi. Supaya langsung ada interpretasinya dalam khotbah itu kita mengenal detak hati Tuhan. Kita seperti seolah-olah mengalami download dulu waktu itu, lalu setelah itu waktu khotbah itu diupload. Untuk kita baca. Dan bahasa roh biasanya dalam gereja kita pada waktu orang altar atau waktu kita berdoa di akhir ibadah, itu kita bersyafaat untuk saudara-saudara seiman kita dalam pergumulan waktu altar call contohnya, atau waktu mereka menyembah, waktu kita saling mendoakan. Karena kita berdoa kepada Allah untuk orang yang kita tidak kenal. Kita butuh bahasa rahasia sorga itu. Kecuali kalau bahasa roh itu stand alone. Nah baru di situ bahasa roh itu salah guna. Gereja kita jangan mau dihakimi karena gereja kita berbahasa lidah dalam ibadah. Dan
Dan sampai kapanpun tetap bahasa roh. Karena gereja kita harus terus komitmen menjadi gereja yang spirit filled. Gereja yang penuh Roh Kudus. Meskipun tidak semua orang itu bahasanya di takaran yang sama. Ada yang masih rintik-rintik, ada nggak lebih rohani lah yang berbahasa lidah. Coba bayangkan, kalau payungnya kita ubah, nggak ada orang kepenuhan. Tapi karena payungnya ada, lebih banyak orang yang penuh Roh Kudus setiap tahunnya. Dan dijaga lagi. Coba saya ulangi lagi matematika yang disebut mujizat kerohanian dalam gereja. Bagaimana terjadi erosi. Sebuah gereja yang kurang rohnya, tapi berlebih-lebihan firman. Jadi Farisi dan suka mengkritiki. Gereja yang kurang rohnya, tetapi kurang firman juga, jadi duniawi. Firmannya motivasi gitu aja, lalu habis itu kurang pula rohnya, digeser bahasa lidah. Coba lihat nanti ya, pelan-pelan berubah dari gereja yang spiritual menjadi gereja yang karnal dalam bahasa Inggrisnya. Karnal itu artinya nafsu. Nafsu itu tidak tentu birahi. Nafsu itu bicara tentang lahiria. Semuanya itu dengan pemahaman dan kepintaran. No, kita tidak akan jadi gereja gitu. Tapi gereja yang kuat rohnya, penuh Roh Kudus, dan kuat dan dalam firman-Nya. Itu gereja akan kelihatan di misinya. Jadi minus roh plus firman sama dengan Farisi. Minus roh, minus firman sama dengan duniawi. Plus roh, plus firman sama dengan misi. Kita mau gereja kita yang ketiga itu. Plus roh, plus firman, misinya kelihatan. Promise me, gereja kita akan terus setia pada Roh Kudus. Kalau pada Kristus, semua sampai gereja-gereja sekarang hanya di Eropa yang hanya melakukan bentuk ibadahnya tapi memungkiri kekuatannya, masih tetap mengakui Kristus. Bahkan bisa menikahkan sesama. Udah gitu aja, ngerti-ngerti. 2, kesembuhan ilahi. Mujizat kesehatan harus kita yakini. Sekalipun tetap akan ada orang yang sakit, Elisa pun sakit mati. Paulus itu sakit matanya. Ahli teologi yang gak ditulis begitu, tapi dia bilang duri dalam daging itu kemungkinan adalah sakit penyakit di tubuhnya. Tentunya bukan kelainan dalam jiwanya. Tetap akan ada. Nggak ada garansi juga saya ngomong begini ya. Kalau saya ngomong gini mungkin banyak beberapa orang-orang yang dekat sama saya berkata, tok, Iolsan gak jadi. Sekalipun kalau saya matinya nanti sakit, you harus tetap percaya kesembuhan ilahi. Semoga kalau itu sampai terjadi, jangan terjadi. Tapi kalau terjadi, jika terjadi, semoga saya tetap setia. Dalam kondisi sakit, doain orang-orang sakit. Karena Yehova Rafa tidak ada hubungan dengan pengalamanku. Dan gereja harus kuat soal ini. Because the world, karena dunia menginginkan gereja yang sakit. Gereja yang lemah. Karena gereja yang sakit dan lemah, gampang dibully di dunia. Saya harapkan gereja itu meskipun selalu akan ada orang sakitnya. Tapi tidak sedikit yang disembuhkan. Jadi kalau ada pandemi atau apa, kita itu yang melayani, bawa makanan ke rumah orang-orang yang isolasi. Kita yang kasih makanan. Bukan gereja yang jadi pasien, lalu kita dihampiri oleh orang-orang yang tidak beriman. Lalu habis itu kita goyah imannya, kita yang melayani. Dunia suka melihat gereja yang sakit. Makanya saya percaya nanti suatu hari, syarikat bangsa-bangsa bisa mungkin juga mencetuskan bahwa gereja-gereja dengan value-value ini akan disebut sesat suatu saat. Anda jangan terkejut suatu hari. Antikristus akan semakin masuk di dalam politik seluruh dunia dan akan menyebut lebih terang-terangan. Kalau sekarang lebih terselubung, nanti lebih terang-terangan. Jangan heran nanti, jikalau gereja yang masih berbahasa roh akan dianggap aneh, gereja yang percaya kesembuhan ilahi akan disebut sesat dan memanipulasi Tuhan. Dan yang ketiga, persembahan persepuluhan. Ini namanya mujizat pemeliharaan. Karena nothing will please the world more than seeing poor Christians. Tidak ada yang akan lebih menyenangkan hati dunia daripada melihat orang-orang Kristen yang terpuruk keuangannya. Saya tidak berkata memberikan persepuluhan kita kaya. Enggak. Tapi kita beda. Hatinya beda terhadap uang. Saya bersyukur 2023 bukan tahun biasa. Tahun air bah suka, tahun air bah duka. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh ketika keluar dari Batra adalah mengajak seluruh keluarganya mempersembahkan korban langkah. Listen ya. Pada waktu Nuh mempersembahkan korban hewan itu cuma tinggal 1-7 pair saja, 1-7 pasang yang mempersembahkan itu. Saya bersyukur kita akan melewati 2023, masuk ke 2024, yang pertama ketemu adalah breakfast with God. Saya ngomong begini bukan sebagai penerima, karena sebagai hamba Tuhan saya juga pemberi. Cek sedang kami siapkan
Dan saya excited sekali untuk melihat ketiga anak kami akan memberikan persembahan terbesar mereka. Belum beritahu ya kalian ya. Saya ambil semua uang college fund-mu. Allowance-mu jadi habis ini makan kacang. Enggak, bukan. Tapi kami sedang mempersiapkan agar mereka bisa memberikan persembahan mereka terbesar sepanjang hidup mereka sejauh ini. Nanti di BWG. BWG itu bukan persembahan persepuluhan. Breakfast with God nanti itu adalah persembahan sukarela. Di antara persembahan sukarela yang paling susah untuk diberikan itu persembahan sulung. Karena itu semuanya. Itu yang akan saya lakukan. Saya ingin anak saya suatu hari adalah menjadi pemberi persembahan persepuluhan. Semua mereka seperti papa mamanya. Karena saya tahu waktu kita lakukan itu, kita tidak bisa dijajah oleh dunia. Coba lihat, misalnya di daerah-daerah kantong-kantong Kristen. Kalau mereka punya mentalitas poverty, mentalitas kemiskinan itu tidak ada hubungan dengan harta duniawi. Saya melihat orang yang kaya raya mentalitasnya miskin kok. Orang-orang yang konglomerat tapi suka pamer mendapatkan pengakuan, apanya? Kalau nggak melarat dalam jiwanya. Sebenarnya roh kemiskinan tidak ada hubungannya dengan berapa uangmu di bank. Tapi coba lihat ya, kalau roh kemiskinan itu ada, itu kan biasanya dikoreksi dengan cara kita memberi, a lifestyle of giving and sharing. Gaya hidup memberi dan berbagi. Itu kalau nggak ada, coba lihat ya, satu kantong Kristen jadi lemah ya. Jadi lemah, jadi egois, jadi matre. Tapi nggak aneh, orang yang materialisme, kenapa tidak pernah diberkati dengan materi? Maka mereka semakin, coba lihat ya, kantong-kantong Kristen yang begini, apa yang terjadi? Anda sudah perhatikan? Mereka diserbu oleh yang tidak Kristen. Tidak ada yang lebih mudah daripada melihat orang-orang Kristen di bawah taraf kemiskinan. Karena itu kutuk, bukan karena mereka belum berhasil. Orang tidak bisa miskin harta, tapi kalau dia itu wibawanya itu raja, kalau dia itu punya prinsip kehidupan itu royalty, itu bangsawan. Dia sungguh-sungguh bisa dipercaya, tidak mencuri. Coba lihat ya, cepat lambat orang itu akan diangkat sama Tuhan. Cepat lambat dia nggak bisa terus jadi ekor, pasti di kepala. Dan ini ada hubungan dengan harta, tapi ini ada hubungan dengan kepercayaan Allah, kepercayaan manusia. Tapi coba lihat orang yang punya mentalitas kemiskinan ketika mereka dirongrong dengan itu dan menjadi egois dan materialisme, apa yang terjadi? Dengan gampang nanti, demi air bersih, demi pendidikan, demi baju pakaian. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan datang dan mengubah iman mereka. Betul ya? Kantong-kantong Kristen itu paling gampang kalau di bawah taraf kemiskinan untuk diubahkan dan dicuri dari Tuhan. Itulah sebabnya di seluruh dunia ini akan beredar nanti, jangan heran di sosial media. Serangan ke persembahan persepuluhan akan gila-gilaan. Karena itu dibaliknya tentunya adalah pekerjaan setan. Bisa berkedok iblis. Tapi pada waktu itu mulai diyakini, dipercayai. Apa yang terjadi? Maka yang namanya poverty mentality, mentalis kemiskinan itu akan mulai tiba. Dan disitulah gereja Tuhan akan berada di bawah. Mereka mudah dibully dan selalu butuh belas kasih. Dan pada saat itu kita bukanlah kerajaan imamat rajani yang memberi. Yang meminjamkan, kita harus selalu pinjam dan minta-minta roti. Pada saat itu Injil pun ikut lemah. Pengharapan Injil bisa digeserkan. Waktu itu Anda tidak jadi kepala, Anda akan jadi ekor. Dan saat itu Anda harus meminta belas kasihan. Dan tidak bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Paham Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini jangan kau geser tahun 2024. Bahasa roh, mujizat kerohanian, kesembuhan ilahi, mujizat kesehatan. Dan persembahan persepuluhan, mujizat pemeliharaan. New Year sudah hampir tiba.